Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang bidang proyeksi ketiga baru. Seperti apa sih bidang proyeksi yang ketiga baru? Kalau di buku ajar itu ada di halaman materi ini di halaman 8. Jadi di situ sudah ada penjelasannya. Nah, tapi di sini nanti saya akan menjelaskan langsung ke gambarnya, ke gambar. Oke. Nah, coba perhatikan di layar masing-masing. Kalau kalian ingat, kalian pasti ingat ya, di sini eh, bidang H ini yang di bawah, yang dibatasi oleh garis merah dan garis hijau. Garis hijau itu sumbu X, garis merahnya itu sumbu Y. Ini tiga dimensi. Kemudian bidang V-nya yang ini antara X, O, Z, dan bidang D-nya Y, O, Z samping kiri. Ini yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Nah, kemudian bidang H itu, bidang bidang ketiga baru itu yang mana? Bidang ketiga baru itu sebenarnya sebuah bidang tambahan yang digunakan sebagai bidang proyeksi. Dalam hal ini, bidang ketiga baru itu dinamakan bidang K, yang posisinya tegak lurus terhadap bidang proyeksi H. Jadi dia tegak lurus. Hampir sama kayak bidang D sebenarnya. Yang tegak lurus terhadap bidang H. Cuman bedanya kalau bidang D dia juga tegak lurus terhadap bidang V. Kalau bidang K itu tidak tegak lurus terhadap bidang V. Seperti ini gambarnya. Sini, ini bidang K-nya ya. Ini bidang K. Ini bidang K. Jadi bidang K itu posisinya miring, tapi dia tetap tegak lurus terhadap bidang H. Jadi dia miring terhadap bidang B. Jadi di sini nanti bidang D-nya itu tidak terpakai. Bukan tidak terpakai sebenarnya. Kalau pakai koordinat masih terpakai, cuman kalau dalam menggambar dia tidak digunakan. Karena bidang K-nya miring, jadi ada dua kemungkinan nih. Dia miring ke kiri atau bisa juga miring ke kanan seperti ini. Miring ke kiri seperti ini, miring ke kanan seperti ini. Kemudian sumbu-sumbunya, sumbu-sumbunya agak berbeda dikit. Yang pertama, sumbu X, sumbu X-nya tetap yang sebelah sini, yang hijau ke kanan. Kemudian ada sumbu K2. K2 itu sebenarnya sama seperti hampir sama seperti sumbu Z. Dia tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, kita namakan K2. Kemudian ada K1. Nah, K1 itu adalah perpotongan antara bidang K dengan bidang H. Ini K1. Ini K1. Nah, selain K2 dan K1, untuk melukis, bidang K ini kita rebahkan, kita tidurkan. Jadi kalau dia miring ke kiri seperti ini, dia menidurkannya ke kanan. Seperti ini kira-kira. Kita pakai jangka, kemudian kita di sini sudutnya 90 ya. Nah, kalau kita lihat dari atas, penampakannya seperti ini. Dia 90 derajat. Nah, ini yang warna hitam ini dinamakan K2R. Ya, bisa kita anggap sebagai K2 rebah. Karena asalnya dari K2 yang tegak lurus ini kemudian ditidurkan sampai dia menyentuh, sampai dia terletak pada bidang H, kita namakan K2. Nanti kalau dalam melukis, dalam rebahan, ya ini aja yang kita butuhkan. Oke.
Nah, sekarang proyeksinya bagaimana kalau miringnya ke kiri seperti ini? Misalkan ada titik Q di sini. Q itu melayang ceritanya ya, dia tidak nempel pada bidang K. Kalau kita lihat dari atas, nah, seperti ini. Ini kira-kira, nah Q-nya di sebelah kirinya bidang K. Kalau saya proyeksikan ke bidang H, namanya Q1, yang warna merah ini Q1. Kemudian saya lanjutkan, saya proyeksikan ke bidang apa namanya, ke bidang V namanya Q2 seperti ini, nama proyeksinya 2. Q3 mana Q3? Nah, Q3 itu bukan di bidang D lagi, tapi Q3 itu letaknya pada bidang K. Ingat, pada bidang K. Nah, di sini Q3. Proyeksinya belum. Seperti ini ya kira-kira ya. Jadi Q3-nya letaknya pada bidang K. Karena bidang K itu kita rebahkan, nah, karena bidang K itu direbahkan, maka Q3-nya juga pasti jatuhnya di sini. Nah, cara melukisnya gimana? Ya, cara melukisnya tinggal dari Q1 tegak lurus dengan K1, kemudian Q2 ambil sejajar dengan sumbu X sehingga berpotongan di K2, sehingga tinggi ini sama dengan tinggi Q2 ke sumbu X ya. Kemudian karena tingginya sama, pasti tinggi ke sini juga harus panjangnya harus sama. Karena ini pakai lingkaran kan. Kemudian ketemu di sini, kemudian tarik tegak lurus. Tarik tegak lurus, jatuhnya Q3 di sini. Oke, itu proyeksi titik pada bidang proyeksi K untuk jenis yang pertama. Jenis pertama itu kalau miringnya ke kiri. Bidang K. Nah, kalau ke kanan gimana? Kalau kanan beda cerita. Sama sebenarnya, cuma agak beda dikit. Ini nggak bisa digeserkan. Kenapa? Karena K2R-nya tembus. Kan nggak boleh menembus. Seperti ini kira-kira. Oke. Nah, ini kalau titik, gimana kalau yang diproyeksikan itu garis ataupun bidang? Pertama garis dulu. Kita garis, intinya sama sih kalau garis. Tinggal konsepnya sama kayak proyeksi titik juga, tinggal cari ujung-ujungnya, ujung-ujung garis itu kemudian dihubungkan, itu aja. Ini contoh ini contoh untuk di gambar lukisnya, tadi sama ya, Q1, Q2 nya diketahui dulu biasanya. Kemudian K1-nya yang ini, K2-nya ini kan tegak lurus, K2-nya tegak. K1 dan K2R tegak lurus. Untuk melukis Q1, karena Q1 Q2 diketahui, Q3 seperti ini caranya. Dari Q1 tegak lurus dengan K1, dari Q2 sama tegak lurus sumbu X pakai jangka sampai ketemu di K2R, tegak lurus dengan belum di Q3. Nah, kalau garis gimana? Nah, garis sebenarnya tinggal ujung-ujungnya aja. Cara yang sama untuk P1, P2, dan P3. Kalau seandainya sebuah garis itu menghubungkan antara P1, P dan Q, nah maka P1 Q1 adalah proyeksi garis yang pertama, P2 Q2 proyeksi garis yang kedua, P3 Q3 adalah proyeksi garis ketiga. Mudah kok ini sebenarnya. Oke, lurus ya.
Nah, ini untuk bidang K yang jenisnya yang kedua, yaitu miringnya ke kanan. Tadi kan miringnya ke kiri, ini miringnya ke kanan. Tadi miringnya ke kiri, ini miringnya ke kanan. Inilah kira-kira gambarnya ya. Sama ini K1, K2. Nah, K2R-nya mana? Nah, K2R-nya K2 direbahkan ke kiri. Kalau tadi kan, kalau gambarnya seperti ini, K2-nya direbahkan ke kanan. Kalau K2-nya ke kanan, K1-nya ke kanan, maka K2R-nya rebahkan. Nah, ini K2R-nya warna hitam. Gambarnya juga berurutan. Nah, ini kira-kira. Ya. Ini adalah gambar proyeksi dari sebuah titik Q terhadap bidang proyeksi ketiga baru. Di sini nggak dipakai lagi nih yang bidang D-nya. Nanti kalau pakai koordinat tetap dipakai. Tapi untuk melukis dengan menggunakan bidang proyeksi ketiga baru nggak dipakai. Oke, ini kita gambarnya. Nanti filenya akan saya kopikan, silahkan baca di sini. Untuk proyeksi gambar lukisnya yang ke kiri seperti ini sama ya. Ini adalah K1, ini K2, ini adalah K2R, K2R, proyeksikannya sama seperti tadi. Kalau garis, nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, bagaimana kalau bangun ruang? Cara memproyeksikannya seperti apa bangun ruang? Nah, dalam hal ini eh, bangunnya limas, segi 4 beraturan atau persegi, alasnya persegi. Untuk melukis proyeksi pertama dan kedua sama seperti cara yang sebelumnya. Maksud saya cara menggunakan cara yang materi-materi sebelumnya. Untuk melukis proyeksi ketiganya yang perlu cara khusus. Karena proyeksi ketiga itu akan digunakan bidang proyeksi ketiga baru. Dalam hal ini bidang proyeksikannya yang miring ke kiri atau jenis yang pertama tadi. Jika kalian sudah paham cara memproyeksikan titik-titiknya, di sini juga pasti bisa. Perhatikan langkah-langkahnya. Nah, saya akan melukis proyeksi T-nya dulu, T1 dan T2 kan udah tahu nih, T1 di sini, T2 di sini. Dan T3-nya sambil sama titik tadi. Nah, T3 ke dalam sini. Kemudian bisa proyeksikan dulu. Nih ya. Kemudian saya tentukan ini kan PQRS yang pertama. Nah, di sini adalah P3, Q3, R3 dan S3. Di sini adalah T3. Ya, seperti inilah kira-kira. Nah, tugas atau kuis untuk kalian, perhatikan baik-baik, dengarkan. Kalian diminta untuk membuat proyeksi sebuah limas segi 4 beraturan atau limas yang alasnya bentuknya
persegi dengan bidang ketiga proyeksi barunya menggunakan jenis kedua atau miring ke kanan. Jadi ini nanti limasnya posisinya di sebelah kanan, ya, sebelah kanan. Jadi K1-nya yang ini nanti K2R yang ini. Oke, itu tugas kuisnya. Silakan dikerjakan. Selamat belajar.